Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Pablo Benua, BMP SH, CEO PT Sentul City Central Property, Ray-Ban Multimedia, dan Commercial Lawyer at Pablo Benua. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dari tadi saya mendengar para speaker begitu bersemangat membela Al Zaitun. Ya memang itu tentunya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda yang ada di Indonesia saat ini. Termasuk saya sebagai seorang lawyer muda, advokat muda, saya mempunyai channel YouTube. Pada saat saya beberapa kali membuat konten tentang Al Zaitun, banyak orang-orang yang mencoba untuk menghujat saya, mengatakan, wah Pablo bela Al Zaitun, Pablo bela Syekh Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita berada di ruang publik, maka yang harus kita tunjukkan kepada orang adalah integritas kita sebagai seseorang yang berani berbicara di ruang publik. Kalau kita katakan banyak sekali sekarang YouTuber yang ngomong, saya netral, saya nggak ikut-ikutan. Justru itu adalah anak muda yang pengecut. Kita harus tunjukkan sikap kita sebagai orang muda supaya bagaimana generasi bangsa ini bisa jauh lebih baik di kemudian hari. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak hal di isu-isu yang beredar di luaran sana soal Al Zaitun, sebagai orang yang selama ini mengamati sosial media begitu masif ya, bahwa saya berani pastikan apa yang terjadi saat ini di sosial media itu tidak organik. Saya berani pastikan demikian karena terlihat sekali seluruh hujatan, seluruh tuduhan dilakukan secara terstruktur dan masif, tetapi tidak sistematis. Banyak tuduhan yang sangat tidak sinkron, yang mari saya akan ajak teman-teman di sini, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua untuk kita berpikir. Al Zaitun dibilang tempatnya radikalisme tumbuh. Oke? Tapi di saat yang bersamaan, Al Zaitun dibilang toleransi yang kebablasan. Bagaimana ceritanya radikalisme bisa kita gabungkan dengan yang namanya toleransi? Lalu hari ini kita bisa lihat di sini begitu banyak tokoh-tokoh lintas agama. Kalaulah seandainya Al Zaitun sumbernya radikal, maka saya berani pastikan tokoh-tokoh lintas agama yang bukan muslim hari ini pulang tidak selamat. Udah pasti. Selain itu juga dikatakan bahwa Al Zaitun ini ada hubungannya dengan yang namanya NII. Tapi di saat yang bersamaan disebut bahwa katanya Al Zaitun itu adalah bentukan pemerintah yang untuk menghancurkan NII. Yang mana yang betul coba? Jadi dari situ saya agak ingin sharing sedikit ya. Saya pernah membuat satu eksperimen kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Saya memasak satu mangkok mie instan. Lalu saya minta kepada teman-teman saya, kalian hujat ini mie instan. Ada satu orang yang bilang ini terlalu manis katanya. Yang satu bilang ini terlalu asin. Nah bagaimana kata manis dan kata asin itu bisa bersatu coba? Ada lagi yang bilang ini pahit. Ada lagi yang bilang ini asam. Artinya dari situ kalau kita menggunakan sedikit saja cara berpikir kita yang baik,
maka kita bisa pastikan seluruh tuduhan yang ada di luaran sana adalah tidak organik. Yang membuat saya sedikit menyesal dan sedih sebenarnya, ini yang penting supaya teman-teman tahu. Ada satu lembaga di Indonesia, cuman tadi saya udah dipesan-pesan sama wali santri yang mengundang saya, katanya jangan sebut merek ya Pak, katanya. Padahal mulut saya gatel nih sebenarnya. Jadi ada satu lembaga, saya tidak akan sebut merek, tapi saya akan coba berinisial di sini. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Jadi lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini, statement bahwa di sini terjadi kesesatan, mengharam-haramkan. Tapi lucunya saya buka, coba teman-teman di sini boleh buka di Google, tulis fatwa MUI yang kontroversial. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang, ya, artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan, yang mana hal tersebut juga menurut saya tidak diatur di dalam Quran secara detail. Tapi MUI melakukan itu. Dia berani langsung tunjuk hidung katakan infotainment itu haram. Menurut saya agak rada-rada nyeleneh, tapi saya tidak akan seujon dengan yang namanya MUI. Saya anggap apa yang keluar dari MUI itu adalah pendapat. Maka kita sebagai sesama muslim, kita hargai pendapatnya dia. Dan kita harapkan MUI juga melakukan hal yang sama. Ketika ada pendapat yang keluar dari Syekh Panji Gumilang, maka kita harus hargai itu. Karena perbedaan itulah yang membuat bangsa kita itu indah sebenarnya. Kalau kita sama, apa maknanya? Tapi coba kita lihat di sini ada yang dari lintas agama, ada yang Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi kita hari ini bisa bersatu menunjukkan bahwa kita ini Indonesia. Jadi kalau seandainya orang-orang di luaran sana masih mencerca saya, membela Al Zaitun dan membela Syekh Panji Gumilang, saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Demi pendidikan di Indonesia. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di sini, dulu sebelum saya datang ke Al Zaitun, saya pernah ngomong sama istri saya, jangan masukkan anak saya ke dalam pesantren, saya bilang. Karena dikhawatirkan nanti terlalu fanatik lah dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat begitu indahnya sebuah pesantren yang mengajarkan kita toleransi dan kebersamaan. Maka saya kemarin sudah sampaikan kepada Syekh juga, saya rasa-rasa saya ingin masukkan anak saya ke Al Zaitun. Jadi semoga-moga dengan adanya hari ini, ya, kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di luaran sana, kita bukan berbeda, tetapi mereka yang tidak mau menerima perbedaan kita.
Karena mereka tidak mau menerima perbedaan kita, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena saya punya keyakinan begini, kalau hari ini akibat daripada viralnya akhirnya Al Zaitun harus berakhir, maka ini adalah kemunduran dari demokrasi di Indonesia. Dan besok-besok jangan pernah ada lagi orang-orang yang berbicara tentang toleransi, karena muak saya dengarnya. Oke, kurang lebih itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam kenal, saya Pablo Putra Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!